just a little bit caught in the middle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailur Rahma dengan NIM 230119119120019 akan menjelaskan tentang anatomi ternak unggas, fisiologi ternak unggas, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari kita melakukan praktikum anatomi, fisiologi, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui bagian eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mahasiswa mengetahui organ reproduksi, organ pencernaan, organ pernafasan, organ ekskresi pada ternak unggas. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mengetahui berbagai penyakit yang sering menyerang ternak unggas. Saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior pada ayam. Yang pertama yaitu ada badan. Yang kedua ada kepala. Yang ketiga ada leher. Ini ya leher. Terus yang keempat ada sayap. Yang kelima yaitu punggung. Yang keenam ada dada. Yang ketujuh ada kaki. Yang kedelapan ada abdomen. Ini. Yang kesembilan ada kulit. Ini ketika bulunya dibuka maka akan terlihat kulitnya. Kemudian yang terakhir ada bulu. Sekian organ eksterior. Akan dilanjut yaitu organ berikutnya. Hidung. Hidung merupakan organ respirasi. Ini yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi, hidung merupakan jalan keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya ada laring. Nah, di laring ini tuh ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam itu bernafas ataupun makan. Kemudian sepanjang ini yaitu dari sini sampai sini itu ada trakea. Ini bentuknya seperti pipa, merupakan jalan keluar masuknya udara menuju paru-paru. Kemudian di percabangan trakea itu ada bronkus. Di bronkus ini memisahkan paru-paru kanan dan kiri. Kemudian di percabangan bronkus ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini tuh langsung menuju ke alveolus. Kemudian ini adalah paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu yang kanan dan yang kiri. Untuk paru-paru kanan itu ada 3 gelambir, sedangkan untuk paru-paru kiri itu ada 2 gelambir. Fungsinya itu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berlangsung pada bagian alveolus. Ini adalah organ pencernaan unggas ayam. Yang pertama-tama, makanan akan masuk melalui paruh, kemudian akan masuk ke dalam esofagus. Nah, setelah dari esofagus itu akan masuk ke dalam crop atau tembolok. Kemudian setelah itu akan masuk ke proventriculus, ini yang kecil. Kemudian akan masuk ke ventriculus atau gizzard atau ampela. Nah, setelah dari ampela, makanan akan masuk ke usus halus. Sepanjang ini usus halus. Nah, di usus halus ini ada banyak penyerapan.
Kemudian setelah diusus halus akan masuk ke sekum. Ada dua ini sekum. Kalau satu namanya seka. Kemudian setelah dari situ akan masuk ke usus besar. Yang selanjutnya akan keluar melalui kloaka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada organ reproduksi betina dari ayam. Yang pertama ini ada ovarium, pembentukan sel telur. Kemudian ovarium akan masuk ke oviduk. Nah, oviduk ini ada infundibulum di sini, kemudian akan dilanjutkan ke magnum. Kemudian akan ke isthmus, ke uterus, dan ke vagina yang terakhir yaitu keluar dari kloaka. Ini adalah organ dari reproduksi jantan dari ayam. Yang pertama yaitu ada testis. Ini pembentukan sperma. Kemudian yang putih kecil ini ada epididymis. Nah, akan dilanjutkan ke vas deferens. Selanjutnya akan menuju ke kloaka. Nah, kemudian ini ada organ ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal, sepasang ginjal. Ini ginjalnya berwarna merah, melekat pada tubuh ayam. Kemudian ada ureter. Ureter ini membentuk saluran. Urin yang terbentuk dilanjutkan menuju ureter. Pada ayam tidak memiliki kantung urin, maka urin langsung menuju kloaka bagian urodeum. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada ternak unggas dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, ada penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat, ada penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Nah, penyakit yang pertama yaitu ND atau Newcastle disease. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Nah, ND ini akan meningkatkan mortalitas pada ternak. Gejala yang dialami ternak apabila terjangkit ND yaitu ternak akan mengalami pembengkakan pada kelopak mata. Kemudian pendarahan pada seka tonsil, kemudian bintik merah pada proventriculus. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu vaksin NDP pada umur 0 sampai 1 minggu. Kemudian ada biosecurity dan sanitasi yang baik. Nah, penyakit yang kedua itu ada IBD atau infectious bursitis disease atau gumboro. Nah, ini tuh penyakit karena virus. Gejalanya ayam lemas, sayap menggantung, diare, dan bursa fabricius bengkak. Nah, untuk pengobatannya itu ada vaksin, vitamin, multivitamin, dan antibiotik. Selanjutnya ada penyakit avian influenza atau disingkat AI. Penyebabnya karena virus influenza tipe A. Nah, gejalanya yaitu jengger dan pial berwarna ungu serta ngorok. Nah, untuk pengobatannya itu ada vitamin dan antibiotik. Kemudian yang terakhir itu ada penyakit CRD atau chronic respiratory disease. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan. Disebabkan oleh kadar amonia yang meningkat juga bisa. Nah, untuk gejalanya yaitu infeksi pada kelopak mata dan infeksi pada trakea, serta keluarnya lendir pada hidung dan mata. Untuk penanganannya yaitu pada liter dan sirkulasi udara lebih diperhatikan manajemennya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And love is a riddle I